Habatus Renungan Harian Anak. Selamat pagi adik-adik semua. Salam Habatus, hidupku bagi Kristus. Kiranya kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan dan kita tetap setia, rajin membaca Alkitab dan juga berdoa, serta rajin melakukan kehendak Tuhan. Tentunya tidak mudah ya adik-adik. Mari kita terus meminta kekuatan Tuhan, mendekatkan hidup kita ke dalam pimpinan Tuhan. Ya adik-adik, sebelum kita akan sama-sama belajar dari sebagian firman Tuhan pada saat ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita menyerahkan renungan kita ke dalam pimpinan Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas pimpinan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami serahkan renungan kami ke dalam pimpinan-Mu. Tuhan yang menuntun kami, menolong kami mengerti akan firman-Mu saat ini, dan memampukan kami untuk melakukan perintah Tuhan dengan taat dan setia. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan baca dari kitab Matius pasal keempat ayat 1 sampai ayat 11. Yuk semua akan membaca semua ayatnya. Yang sudah bisa membaca, yuk kita akan baca bersama-sama. Yesus dicobai di padang gurun. Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Jawab Yesus, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Lalu iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan akan menatap engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Iblis juga membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah." Iblis lalu meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, adik-adik, di sini Tuhan Yesus sendiri dicobai oleh iblis, tetapi Tuhan Yesus tidak berdosa. Tuhan Yesus tidak mau menuruti apa keinginan iblis. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, saat itu ketika keadaan sedang genting, Tuhan Yesus sedang merasa lapar, sehingga godaan-godaan itu dilancarkan iblis supaya Tuhan Yesus mau menaati, tetapi Tuhan Yesus tidak berdosa. Tuhan Yesus tidak melakukan apa yang iblis katakan. Nah, adik-adik, tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga sering ada dalam keadaan genting, keadaan yang terhimpit, keadaan yang tidak baik-baik saja, dan banyak godaan-godaan iblis yang berusaha untuk menarik kita supaya kita tidak lagi taat kepada Tuhan. Contoh sederhana, ketika kita harus berangkat ke gereja pagi-pagi, kita mungkin harus bangun, melawan rasa kantuk, melawan kedinginan. Nah, saat itu iblis akan mengganggu kita supaya kita kembali menarik selimut, kembali tidur, kembali nyaman. Itu adalah godaan dan tipuan iblis. Tetapi ketika kita melawan, kita mengalahkan rasa kantuk, kita mengalahkan rasa dingin, kita tetap mandi, bersiap-siap untuk berangkat ke gereja, itu adalah tindakan yang tepat. Nah, adik-adik, tentunya banyak ya godaan-godaan dari iblis
godaan-godaan dari setan yang ingin supaya kita memberontak kepada Tuhan Allah, tidak kembali taat, kita lebih memilih kehidupan yang menyenangkan, yang sesuai dengan keinginan daging. Itu adalah hal-hal yang iblis inginkan supaya kita semua jatuh ke dalam dosa, kita semua dihukum, kita semua mengikut kehendak iblis. Nah, adik-adik, perlu kita untuk selalu waspada. Bagaimana supaya kita tetap menjaga hidup kita, supaya kita menang dari godaan-godaan. Tentunya tidak mudah ya adik-adik, tetapi kita bisa melakukan itu, kita bisa melewati itu kalau kita mendekat kepada Tuhan, kita terus bergantung kepada Tuhan, membaca firman-Nya, berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tentunya hanya kekuatan Tuhan saja yang memampukan kita melawan godaan-godaan iblis. Nah, adik-adik, banyak sekali ya contoh-contoh. Kalau kita juga diberi orang tua kita uang untuk dipersembahkan dalam persembahan sekolah minggu atau persembahan ibadah, bagaimana kita bisa melawan godaan iblis? Iblis inginnya kita untuk jajan saja, untuk membeli makanan, bukan untuk persembahan. Tetapi kalau kita memilih untuk taat kepada Tuhan, kita mempersembahkan dengan baik, mempersiapkannya dengan baik, tentunya ini adalah hal yang Tuhan sukai. Nah, adik-adik, mari kita menjaga hidup kita, perilaku kita untuk menang dari godaan-godaan. Mari kita menjaga hati kita untuk tetap taat kepada Tuhan, tentunya dengan terus bergantung pada Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan, dan minta pimpinan Tuhan supaya kita dimampukan Tuhan untuk melawan godaan-godaan si jahat atau si iblis. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kami bagaimana Tuhan Yesus melawan godaan-godaan si iblis. Tuhan, ampuni kami yang mungkin kami masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kami masih mencari kenyamanan diri. Kami masih ingin mengikuti keinginan daging. Tuhan, ampuni kami. Ajar kami Tuhan untuk melawan godaan-godaan si jahat dengan terus bergantung kepada Engkau, takut akan Engkau, membaca firman-Mu setiap hari, berdoa dan memohon kekuatan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan